إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara hal yang paling urgen, yang paling penting untuk senantiasa diperhatikan oleh setiap muslim adalah an-niyah, yaitu perkara niat. Karena dengan niat seseorang akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan niat juga seorang akan dicatatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat juga seorang akan mendapatkan ridha dan surga Allah Tabaraka wa taala. Dan sebaliknya, dengan niat seseorang akan mendapatkan murka, siksaan serta neraka Allah Tabaraka wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaih." Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diadili, hisabnya akan diadili, pengadilannya oleh Allah Tabaraka wa taala pada hari kiamat adalah ada 3 orang. Yang pertama, rajulun istushhid, seorang lelaki yang mati syahid, yang mati di medan peperangan. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu orang itu ditatangkan, dihadapkan kepada Allah Tabaraka wa taala, dan Allah mengingatkan dia nikmat-nikmat dahulu yang Allah berikan kepada dia, dan ia pun mengingat semua nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang engkau perbuat atas nikmat itu semuanya? Orang itu menjawab, "Qataltu fika hatta stushhid." Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku meninggal dunia, sampai aku gugur di medan peperangan. Itu semuanya karenamu ya Allah. Namun Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakin qatalta liqal wajari." Akan tetapi engkau berperang
agar orang-orang mengatakan bahwasanya engkau itu seorang yang pemberani, agar engkau mendapatkan gelar seorang yang pemberani, seorang yang hebat. Faqad qil, dan semua itu sudah engkau dapatkan. Manusia telah mengenalmu bahwasanya engkau adalah orang yang pemberani. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu malaikat diperintahkan, ia dicampakkan wajahnya, diseret, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang kedua adalah warajulun ta'allamul ilm wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seseorang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu serta membaca Al-Qur'anul Karim. Lalu orang itu didatangkan, dihadapkan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah ingatkan dia nikmat-nikmat yang dahulu Allah berikan kepada dia, dan ia pun mengingat semua nikmat itu. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu semuanya? Lalu orang itu menjawab, "Ya Rabb, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an." Ya Allah, aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu serta membaca Al-Qur'an, semuanya karenamu ya Allah. Namun Allah berkata, "Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakin ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal wa 'alim." Akan tetapi engkau belajar ilmu, mengajarkan ilmu agar orang-orang mengatakan bahwasanya engkau itu orang yang alim, orang yang berilmu, agar engkau mendapatkan gelar seorang ulama. Wa qara'tal Qur'an liyuqal wa qari, dan engkau membaca Al-Qur'an agar engkau diberikan gelar seorang yang merdu bacaannya, seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an. Faqad qil, dan semua itu sudah dikatakan oleh manusia. Engkau telah menyandang gelar seorang yang alim, engkau telah menyandang gelar seorang pembaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Semua manusia telah mengetahui bahwasanya engkau adalah orang yang alim, engkau adalah pembaca Al-Quran yang merdu suaranya. Lalu Allah perintahkan malaikatnya, "Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Lalu ia dicampakkan, wajahnya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian orang yang ketiga adalah warajulun wasa'allahu alaihi, seseorang yang Allah berikan kelapangan, keluasan rizki, wa'atahu min asnafil mal, Allah memberikan dia berbagai macam bentuk harta. Ia diberikan rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, harta yang berlimpah ruah, yang banyak. Lalu Allah bertanya kepada orang itu, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang engkau perbuat dengan semua hartamu itu? Lalu orang itu menjawab, "Ya Rabb, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu lak." Ya Allah, tidaklah aku meninggalkan satu jalan yang engkau sukai, yang engkau cintai, melainkan aku infakkan semua hartaku di jalan tersebut. Namun Allah berkata, "Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakin anfaqta liyuqal huwa jawad." Akan tetapi engkau berinfak, engkau mengeluarkan hartamu, engkau bersedekah agar orang-orang mengetahui bahwasanya engkau itu orang yang dermawan, dan semua itu pun engkau telah dapatkan. Lalu Allah perintahkan malaikatnya, ia pun diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sidang salat Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Dari hadis yang mulia serta mengerikan ini, kita dapat mengetahui bahwasanya niat sangatlah penting di dalam kehidupan kita.
yang mana kita ketahui bahwasanya 3 amalan ini merupakan amalan yang sangat besar, yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya ia ikhlaskan niatnya untuk Allah tabaraka wa taala, niscaya amalan itu akan memasukkan dia ke dalam surga Allah. Namun ia menyekutukan Allah tabaraka wa taala di dalam niatnya. Ia meniatkan amalan itu agar manusia melihat dan memujinya ketika ia melakukan amalan tersebut. Makanya saking pentingnya keikhlasan, saking pentingnya niat, seorang ulama, seorang imam, salah satu perawi hadis yang terkenal, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku obati melainkan daripada niatku. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini kita dapat mengambil beberapa fawaid, beberapa faidah. Yang pertama, khatarur riya. Betapa dahsyat, betapa mengerikannya riya tersebut. Riya dalam artian fi'lul ibadah liqasdi ru'yatin nas wa madhihim, mengerjakan suatu ibadah agar dilihat oleh manusia dan dipuji oleh mereka. Yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, yaitu adalah riya. Kemudian faedah yang kedua, al-ikhlas syartun liqabulil a'mal. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal saleh, yang mana kita ketahui bahwasanya syarat diterimanya amalan itu ada 2. Yang pertama ikhlas, kemudian ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran tuntunan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan seluruh agama kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, asyuhratu la tadullu ala qabulil a'mal. Ketenaran, kemasyhuran bukan syarat, bukan bentuk diterimanya amal saleh. Yang mana kita ketahui bahwasanya 3 orang itu sudah dikenal oleh manusia, namun Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka ke dalam neraka, bahwasanya mereka akan diputuskan hisab pengadilannya pada hari kiamat sebelum para penyembah berhala, sebelum para penyembah patung, karena begitu besar dosa yang mereka lakukan, yaitu adalah mengerjakan suatu amalan yang seharusnya ia niatkan kepada Allah, namun ia niatkan agar mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian faedah yang keempat, as-su'alu 'anin ni'am. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan semua kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini. Sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Takatsur, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im."
Kemudian pada hari itu kalian akan benar-benar ditanya tentang nikmat-nikmat yang dahulu kita dapatkan di dunia. Kemudian faedah yang terakhir, adullah qaimun yaumal qiyamah. Keadilan Allah Subhanahu wa taala akan tetap tegak pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan kami akan letakkan mawazin, timbangan keadilan pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam segala amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana ajma'in. Allahumma aslih lana an-niyyah waz-zurriyyata wal-qawla wal-'amal. Allahumma aslih lana an-niyyata waz-zurriyyata wal-qawla wal-'amal. Allahumma aslih lana an-niyyata waz-zurriyyata wal-qawla wal-'amal. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.